Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terlebih mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 12. Demikianlah sabda Tuhan. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tema renungan saat ini adalah jangan merusak identitasmu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, tidak banyak orang mengetahui bahwa Calvin Coolidge, Presiden Amerika Serikat, tidak selalu tinggal di Gedung Putih. Ketika masih menjadi wakil presiden, ia tinggal di lantai 3 suite dekat Wheeler Hotel, sampai awal terpilihnya dia menjadi presiden. Pernah di suatu malam, Coolidge terbangun. Rupanya ada pencuri masuk ke kamarnya dan sedang menggeledah barang berharga miliknya. Dia melihat pencuri mengambil dompet, lalu melepaskan rantai jam tangan. Coolidge berbicara dalam kegelapan. Mengenai jam itu, saya harap Anda jangan mengambilnya. Pencuri yang saat itu terkejut lalu bertanya, "Kenapa?" Saya tidak mempermasalahkan jamnya, tetapi ada kenangan indah mengenai jam itu. Kenangan itu sangat berarti bagi saya. Bawalah jam itu dekat jendela, agar kau bisa melihat apa yang ada di baliknya, kata Coolidge. Pencuri itu pun membaca sebuah tulisan di balik jam tersebut. Diberikan kepada Calvin Coolidge, Ketua DPR oleh Pengadilan Umum Massachusetts. Kini pencuri itu lebih terkejut lagi. "Apakah Anda Presiden Coolidge?" tanyanya. Dia sama sekali tidak mengira akan menemukan seorang presiden tidur di hotel. "Ya benar, dan saya tidak ingin engkau mengambil itu. Mengapa engkau melakukan ini, nak?" Pria muda itu menjelaskan bahwa ia dan seorang teman datang ke Washington selama libur kuliah. Mereka kehabisan uang dan tidak bisa membayar tagihan hotel serta membayar ongkos kereta api untuk kembali. "Jika Anda tidak keberatan, saya akan mengambil dompetmu," kata pemuda itu. Coolidge tidak keberatan. Ia tahu bahwa ia memiliki sebesar $80 di dompetnya. "Berapa tagihan hotel dan ongkos yang engkau dan temanmu butuhkan? Duduklah dan mari kita bicarakan ini," kata Coolidge sambil menghitung tarif kamar dan harga 2 tiket kereta api. "Semuanya $32. Saya akan memberimu $32 sebagai pinjaman dan saya berharap kau akan mengembalikannya," kata presiden. Coolidge selalu menasihatinya untuk melewati jendela yang sama ketika ia masuk ruangan untuk menghindari dinas rahasia yang bertugas. Pemuda itu pergi dengan sebuah nasihat dari Coolidge. "Nak, kau anak yang baik. Engkau lebih baik daripada yang engkau lakukan. Ingatlah itu, karena kau memilih jalan yang salah." Menjelang kematian Presiden Coolidge pada tahun 1957, kisah ini diizinkan untuk beredar. Pertama kali diterbitkan dalam Los Angeles Times.
Dan yang paling menarik dari semuanya, ternyata pemuda itu telah mengembalikan semua uang yang dipinjamkan presiden kepadanya. Ia membuktikan kata-kata presiden bahwa ia lebih baik daripada yang pernah ia lakukan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, jika kita menyadari kelebihan dan keistimewaan kita sebagai anak Allah, maka kita tidak akan melakukan tindakan yang mencemarkan dan memalukan. Setiap kali kita tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak patut sebagai anak-anak raja, ingatlah siapa kita. Di dalam diri kita ada benih-benih ilahi yang seharusnya melahirkan tindakan yang mulia. Mari kita jaga identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita tidak bertindak mencemarkan nama Tuhan, melainkan kita berbakti kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bangga menjadi anak-Mu. Berilah kami kemampuan untuk hidup dalam kebenaran dan bertindak sebagaimana layaknya sebagai anak-anak Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan atau apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.